manakah disolatinya mayit itu, ya, jenazah itu di mana disolatkan? Apakah boleh disolatkan di masjid ataukah harus di rumah si mayit? Ya. Maka sini satu pembahasan dengan bentuk pertanyaan, aina yusalla 'alal janaiz? Di mana disolati jenazah tersebut? Maka dinyatakan tajuz, boleh. Tajuz salatu 'alal janazati fil masjid. Boleh mensolati jenazah di dalam masjid. Ini didasari oleh hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Imam Muslim dengan sanad hadis yang sahih, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang mana hadisnya itu dari Aisyah yang berkata, lamma tuwfiya Sa'd bin Abi Waqqas arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayamurru arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayamurru bi janazatihi fil masjid fa yusallina alaihi fa fa'alu fa waqafa bihi ala hujrihinna yusallina alaihi. Jadi dari Aisyah berkata bahwasanya ketika wafatnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, istri Nabi mengutus untuk apa? Untuk atau memohon, untuk meminta untuk jenazah itu lewat di masjid agar mereka itu mensolatinya. Karena dalam salat itu mereka punya kamar-kamar yang memang untuk beribadah, ya. Karena daripada ketetapan istri Nabi ketika wafat, beliau tidak boleh dinikahi oleh siapapun setelah Nabi SAW sebagai bentuk pemuliaan kepada Nabi SAW, dan mereka mengisi masa, ya, istilahnya sampai masa tuanya mereka banyak beribadah di masjid, dan mereka membuat apa? Kamar-kamar, ya, yang mereka di situ mereka salat, beribadah, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka meminta untuk dilewatkan di masjid agar disinggahkan di masjid dan diletakkan di depan apa? Kamar-kamar mereka, ya. Maka diletakkanlah jenazah tadi di depan kamar-kamar mereka, yang kemudian mereka mensolatinya. Ukhrija bihi min babil janaiz alladzi kana ilal maqaid. Ya, maka kemudian dikeluarkanlah setelah dimasukkan ke dalam masjid, dikeluarkan jenazah tadi. Fabalagna anna nasa abu dzalika. Maka kemudian sampailah berita kepada mereka bahwasanya manusia, orang-orang banyak itu abu, menganggap suatu perkara yang aib, mengingkari, ya, tidak sedang dengan hal tersebut. Mereka mengatakan, maka natil janaizu yudkhilu bihal masjid atau yadkhulu bihal masjidah. Fa balagha dzalika Aisyah faqalat ma asra'an nasa ila ay yu'ibu ma la ilma lahum bihi. Jadi mereka menganggap bahwasanya tidak ada itu jenazah dimasukkan ke dalam masjid, ya. Mereka ingkari. Apa-apaan ini? Ini hal yang baru lagi. Kenapa jenazah dimasukkan ke dalam masjid? Mereka ingkari, ya. Dan akhirnya berita itu sampai kepada Aisyah. Maka Aisyah memberi komentar, ma'asra'ah, betapa cepatnya manusia itu mengingkari apa-apa yang mereka tidak memiliki ilmu tentangnya. Abu alaina ayyamurra bi janazatin fil masjid. Wa ma shalla Rasulullah sallallahu ala Suhail bin Bayda illa fi jawfil masjid. Mereka menganggap aib atau mereka mencela kami, ya, untuk kami perintahkan agar dilewatkan jenazah itu di masjid, dan sedangkan apa? Tidaklah Rasulullah SAW mensolati Suhail bin Bayda kecuali di jawfil masjid, di penghujung masjid, yang tetap di dalam masjid tapi di agak di ujungnya, ya, di ujung masjid. Ini dalil bahwasanya Rasulullah pernah melakukan hal tersebut kepada jenazahnya Suhail bin Bayda. Artinya memang boleh untuk mensolati jenazah di dalam masjid. Ya.
Apatah lagi kalau jenazahnya orang yang miskin yang rumahnya mungkin tidak bisa dipakai untuk mensolati, ya, maka di mana lagi kalau bukan dibawa ke masjid untuk disolati oleh jamaah yang ada. Lakin al-afdalu as-salatu 'alaiha kharij al-masjid fi makanin mu'addun lis-salati atau mu'addin lis-salati 'ala al-janaiz. Akan tetapi yang lebih afdal untuk mensolati mayit itu di luar masjid, di tempat yang memang dianggap layak untuk mensolati jenazah. Mu'add itu maksudnya yang dianggap layak, ya. Mu'add yang teranggap layak untuk mensolati jenazah. Kama kana amru ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-ghalibu ala hadihi fiha. Sebagaimana perkara ini itulah yang didapati pada zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang paling banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apatah lagi ditambah dengan hadis an Ibnu Umar annal yahuda ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin minhum wa imra'atin zanaya fa amara bihima farujima qariban min mawdil janaiz 'inda al-masjid. Ya, yaitu ada seorang Yahudi datang kepada Nabi, ya, membawa seorang laki-laki dari mereka dan seorang perempuan yang keduanya telah berbuat zina. Maka Rasulullah memerintahkan untuk keduanya dirajam. Maka dirajamlah, farujima, ya, dirajamlah mereka qariban min mawdil janaiz, di tempat dekat dengan, ya, tempat jenazahnya, endal masjid, di samping masjid. Maksudnya apa? Tempat rojamnya itu di dekat tempat dikuburkannya dia, sekaligus di sholatnya di situ, di samping di sisi masjid, ya. Model janaiz di di sholatinya para jenazah-jenazah yang ada, dirajam di dekat tempat disolatinya para jenazah-jenazah, yaitu di sisi masjid. Nah, ini didasarkan oleh hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Nah, sanadnya sahih. Dan juga dari hadis yang lainnya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najashi fi yaumil ladzi mata fihi kharaja lil musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Juga dari hadis yang lain yaitu tentang, ya, afdalnya salat di luar masjid yang memang dianggap suatu tempat untuk salat jenazah. Jadi ada satu tempat khusus, ya, ada tempat khusus yang memang dipakai untuk mensolati jenazah di luar masjid. Yaitu hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah na'al Najasyi, mengumumkan, ya, tentang kematian Najasyi. Tapi ini ingat, ini pengumumannya dalam rangka untuk apa? Untuk disolatkan, bukan na'a yang muharram, yaitu, ya, untuk kemudian menyebut-nyebut kebaikannya, ya, sambil teriak-teriak di keliling-keliling kampung, ya. Oh, mati dia itu orang baik, dia itu, ya, sambil menyabek-nyabek pakaiannya atau menampar-nampar pipinya, yang, ya, inilah yang terlarang, ya, bukan pengumuman yang untuk mengumumkan untuk datang mensolati, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwa, ya, dalam fatwanya. Fil yaumil ladzi mata fihi, itu pada hari yang mana Najasyi, raja Habasyah ketika itu, ya, meninggal, kemudian diumumkan oleh Rasulullah SAW untuk kemudian salati kharja ilal musalla, maka keluarlah Nabi ke tempat musalla sini yang tempat khusus untuk musalla, ya, tanah lapang, ya. Fasafa bihim wa kabbara arba'an. Kemudian Nabi membuat shaf bersama para sahabat dan kabar arba'an, bertakbir 4
4 takbir. Wala tajuzu salatul janazati bainal qubur. Dan perkara yang perlu diperhatikan juga tentang tempat salat jenazah ini, selain dia boleh di masjid, tapi lebih afdal di luar masjid, yaitu perkara bahwasanya tidak boleh disolatinya jenazah itu di antara kuburan, ya. Di hadis Anasin, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ay yusalla 'ala al-janaizi bainal qubur. Bahasa Nabi SAW melarang untuk apa? Disolatinya jenazah itu di antara kuburan-kuburan. Nah, jadi paham ya? Dia di antara kuburan. Dia di tengah-tengah kuburan lah, ya tidak boleh. Ya. Tapi di tempat yang memang layak untuk dipakai mensolati jenazah. Nah, demikian talim yang bisa kita bacakan pada kesempatan ini dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, ya. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberikan manfaat memberikan manfaat dari ilmu yang kita dapatkan, ya. Itu ilmu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa nakhtum bidoa, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.